Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Summa amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang hari raya Idul Fitri yang kami hormati, Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah pertama kali pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Di tengah-tengah musim Covid-19 ini, Allah mengizinkan kita untuk bisa hadir melaksanakan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita ke lapangan ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya Idul Fitri yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Hadirin sidang Idul Fitri yang kami hormati, tema kita pagi hari ini adalah 7 langkah menyambut Idul Fitri. Yang pertama, kita umat Islam harus sedih. Sedih bukan menyambut Idul Fitri, tapi sedih meninggalkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, di mana pahala dilipat gandakan, di mana dosa-dosa diampunin telah kita tinggalkan. Belum tentu tahun depan kita menemuinya. Para sahabat Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan 6 bulan persiapan fisik maupun secara kejiwaan. Kemudian ketika mereka melepas bulan Ramadan, melepasnya selama 6 bulan, masih terasa, masih terkesan, masih menangis di bulan Ramadan. Bulan yang kita cintai, bulan yang dicintai umat Islam telah pergi, kita masih sedih. Para hadirin rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita, ibadah kita, salat kita, tarawih kita, puasa kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang beriman adalah orang-orang manakala mereka memberikan zakat, manakala mereka melaksanakan sholat, manakala mereka berpuasa,
mereka khawatir ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka khauf, takut ibadahnya ditolak, takut terhadap azab Allah, dan mereka roja, dan mereka mengharap agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmahnya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah orang yang berdiri pada malam hari sujud mengharap rahmat Allah dan takut kepada azabnya, apakah sama dengan orang-orang yang tidak melakukan itu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Ya Allah, terimalah ibadah kami, janganlah engkau tolak. Kami sudah beribadah 30 hari, jangan sampai engkau tolak. Kita akan rugi kalau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari raya Idul Fitri ini kita disunahkan untuk saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita amal-amal soleh kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang kami hormati, langkah ketiga menghadapi Idul Fitri adalah menunaikan zakat. Zakat fitri sebagai penyempurna dari kekurangan puasa kita selama bulan Ramadan. Kadang-kadang kita berpuasa sering bolong, kadang-kadang kita bermaksiat, kadang-kadang tidak maksimal membaca Al-Quran, tidak maksimal sholat tarawih. Maka dengan zakat ini, dengan zakat fitri ini, maka puasa kita akan disempurnakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ada dua makna ayat ini. Qad aflaha man tazakka, sungguh sukses orang yang menunaikan zakat fitri dan zakat mal. Kemudian wa dzakara asma rabbih, bertakbir ketika menuju lapangan, menuju masjid, menuju musalla, bertakbir wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian salat Idul Fitri, itu makna yang pertama. Makna kedua, qad aflaha man tazakka, sungguh sukses orang yang selalu membersihkan diri dengan puasa, membersihkan jiwanya dengan zakat, dengan sholat, dengan berzikir, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa ini dari syubhat dan syahwat, dari kotoran hasad, dengki, syirik, itu dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan zakat. Hadirin sidang Idul Fitri yang kami hormati, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menunaikan zakat fitri sebagai pembersih orang-orang berpuasa, wa tu'matun lil masakin, sekaligus untuk membantu orang-orang miskin. Langkah yang keempat, kita harus bergembira karena bisa menyelesaikan ibadah puasa. Bukankah ibadah puasa ini bisa kita laksanakan karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan hidayah dan taufiknya, kita tidak bisa berpuasa. Banyak orang yang sakit, banyak orang yang udzur, bahkan banyak orang yang meninggal dunia sebelum Ramadan, bahkan pas Ramadan. Kita ditakdirkan menjadi orang yang sehat, yang selamat, dan selesai melaksanakan bulan Ramadan dengan baik. Kita bergembira dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, hendaknya mereka bangga. Dengan Idul Fitri, dengan Ramadan, dengan tarawih, dengan hidayah, dengan taufik, dengan Islam, dengan iman, hendaknya kita bangga pada hari raya Kemakulah. Ini lebih baik, wa khairun mimma yajma'un, ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan adalah masa kekuasaan Bani Umayyah yang dihitung sekitar 83 tahun berkuasa. Masih lebih baik kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita berpuasa, kita jadi orang Islam, asyhadu bi anna muslimun, lebih baik daripada harta kekayaan. Kita bisa sholat Idul Fitri, bisa berzikir kepada Allah, bisa beriman, bisa bertakwa, lebih baik daripada harta sebesar apapun juga pada hari raya Kemakulah. Banggalah dengan Islam, banggalah dengan ketaatan, banggalah dengan ketakwaan.
Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaim farhatan. Orang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, gembira ketika berbuka. Sekarang dianggap berbuka setiap hari dengan tamar dan berbuka selamanya, yaitu ketika Idul Fitri kita wajib bergembira karena berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, kita juga harus bergembira ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Ketika kita meninggal dunia kita bergembira karena telah melaksanakan seluruh perintah Allah selama hidup kita, sehingga kita yakin dan pede menghadap Allah Subhanahu wa taala, bergembira ketika bertemu dengan Tuhannya. Yang kelima, para hadirin sidang Idul Fitri yang kami hormati, kita diperintahkan bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah atas hidayah Islam dan nikmat ibadah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Surat Al-Baqarah 185. Hendaknya kalian menyempurnakan bilangan Ramadan. Tahun ini kita berpuasa 30 hari, menyempurnakan bilangan, kemudian bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kalian bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan ini. Yang keenam, para hadirin sidang Idul Fitri yang kami hormati, adalah menjalin silaturahim dan saling memaafkan. Kita tidak mungkin masuk surga sampai Allah memaafkan kita. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menggapai ampunan Allah sebelum masuk surga. Kemudian baru masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Yang kedua, syarat masuk surga selain kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka kita juga harus saling memaafkan. Orang yang di dalamnya ada hasad dan dengki akan terhambat masuk surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang bertakwa itu yang berinfak, berzakat, menahan amarah, khususnya ketika Idul Fitri ini, wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan-kesalahan. Memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, kita maafkan pada hari raya Idul Fitri ini, pada hari rahimakumullah. Kemudian dalam surat Al-Hasr ayat 10, orang-orang beriman berdoa, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami dari umat Islam, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami dengki, hasad kepada sesama muslim. Harus kita hilangkan hasad, dengki pada hari ini, pada hari rahimakumullah. Kemudian dalam surat Al-A'raf, syarat masuk surga adalah kita harus bersih. Al-A'raf 43, Allah berfirman, wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihal anhar. Ahli tafsir mengatakan bahwa ketika umat Islam sudah melewati jembatan yang di atas neraka jahanam, sudah selamat, tinggal masuk surga, maka mereka yang masih punya hasad, masih punya dengki, masih punya dendam, dimasukkan dalam sebuah ruangan, dikarantina, ditemukan dengan orang-orang yang bermasalah dengannya, dimediasi. Kamu minta maaf enggak? Kamu saling memaafkan enggak? Kalau tidak, enggak masuk surga. Sampai mereka saling memaafkan, saling merangkul, saling berjabat tangan, mohon maaf, tidak ada dendam, tidak ada hasad, barulah mereka masuk surga. Wa naza'na ma fi suduri min ghillin tajri min tahtihal anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, langkah ketujuh menghadapi Idul Fitri adalah istiqomah dalam beribadah. Ibadah bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi istiqomah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, fa'atba'u sitta min Syawal faka'annama shomad dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan penuh, kemudian diikuti dengan puasa 6 Syawal atau 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia puasa 1 tahun.
mengisyaratkan kepada kita bahwa ibadah bukan bulan Ramadan, sholat malam bukan hanya bulan Ramadan, mengkhatamkan Al-Quran bukan pada bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang tahun. Inilah namanya istiqomah. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai akhir hayat, summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun menghibur mereka, janganlah kalian sedih dan khawatir, sesungguhnya Allah mengampuni kalian dan berikan kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Hadirin rahimakumullah, 7 langkah menghadapi Idul Fitri agar kita bisa punya bekal selama 1 tahun. Terakhir, kami berpesan kepada diri kami sendiri dan kepada para jamaah dengan pesan-pesan sebagai berikut. Pada hari raya Idul Fitri, marilah kita satukan hati meraih karunia ilahi agar hati tetaplah suci. Pada hari raya Idul Fitri, setan dan iblis pastilah benci, godaannya tidak mempan di hati. Apalagi dosa-dosa kita diampuni. Pada hari raya Idul Fitri, umat Islam semuanya senang hati, bapak, ibu, anak dan istri. Sebelum sholat kita disunahkan makan pagi. Setelah sholat kita dihidangkan ketupat atau nasi. Pada hari raya Idul Fitri kita melangkahkan kaki menuju musola, lapangan, bertakbir dengan suara tinggi, mendengar khutbah dengan khusyuk dan direnungi. Pada hari raya Idul Fitri kita mohon agar Allah merahmati semua insan yang dengan Islam mencintai, dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khutbah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.